towards the sky. You never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. When my hands stretch out towards the sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. The sky, you never let me run dry. When I dive into the depths of you, my heart is made anew. Jesus in you. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart. Your love is a flood, and I'm caught in the current of your living waters. It's your love, it's your love. Your presence is a flood, and I'm caught in the wonder. You have taken me over, you have won my heart, yeah. You have won, you have won my heart, Lord, Lord. Into the deep I will go with you. Submerge my feet to my head in all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me into the deep. I will go with you. Submerge my feet to my head and all of you. As your presence falls, I am drowned in your love. Immerse me, immerse me.
Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you, I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you, I came for you. Oh, I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, send your fire, release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. We make room, Lord.
Spirit, move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We honor your presence, Jesus. We have come for you. We are here for you, Jesus. Oh, it's all about you. It's all for you, Lord. You're the reason that we're here. Shalom Youth Inc. Welcome to Youth Inc. Stay at Home Service. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kita. Hari ini kita mau sama-sama sampaikan welcome. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati setiap kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau sediakan untuk kami boleh datang sore hari ini membawa syukur kami, membawa sembah kami ke hadapan Engkau Allah yang hidup, yang selalu menyertai kami, yang selalu bersama dengan kami, dan Engkau yang menjadi salah satu-satunya alasan kami berada di tempat ini, Tuhan. Dan semua yang mau siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak muda pada masa mudanya. Let's praise together! Yeah! Woo! Mari bertepuk tangan bersama-sama dimanapun engkau berada. Tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari ucapkan bersama-sama, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, sing together. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan
berkuasa untuk selamanya. Kami percaya Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Come on. Tuhan, kami rindu pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, tuntun kami terus Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami Ya, tenang Holy bersama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang memuaskan hidup kami Tuhan, membawa kami makin serupa dengan Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar buat hidup kami. Holy Spirit, you are welcome here. I need your presence more and more again, Lord. Oh, Jesus. There's nothing or more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart become free and my sin is undone. In your presence, Lord, we sing Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I have longed for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You are living hope.
the sweetest of love, but nothing completes your living hope. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome here. Come flood this place and fill the Holy Spirit, Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. your presence, your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience The glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience your glory, your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience your glory, your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience your glory, your goodness. Let us become more aware Of your presence. Let us experience your glory, your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. In your presence, Lord. your presence. In your presence, in your Every time presence. with me, Oh, anytime with me, Holy Spirit. Kau sediakan Yes, damai Holy bagi Spirit. kami, Tuhan, yang You are melampaui akal Spirit of the kami. truth, Kami You bersyukur are buat cintamu. Spirit of wisdom, Tiada Holy yang Spirit, lain, tiada Holy yang lain. Spirit.
fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. In your presence, Lord. Come on, welcome in this place, Holy In your Spirit. presence, Lord. I need your presence. In your presence, I need your Lord. presence. In your presence, in your presence, in your presence, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Pribadi mu Yesus. Holy Spirit. I need you more. I need you more. Holy Spirit, Holy Spirit. Spirit, you are welcome in this place. I want to sing. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, Release your power, so we'll never be the same. we Desire an encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire. Release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, sing. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Make way, we make room. Lord, let your spirit move. Let your spirit move, Have your way oh Jesus. in this place. Holy Spirit, Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your Spirit let your spirit
your way Oh, in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make way, we make room. Lord, let your spirit let your spirit have move. your way Jesus, in this place. Lord, we have come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Halo Shalom teman-teman semua. Ya, hari ini kita tiba di bulan Juni. Kita di minggu pertama di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi dimanapun teman-teman berada, saya ajak buat ambil biskuit, ambil roti, juga anggur atau sirup atau teh kalau teman-teman nggak punya, atau air putih juga bisa. Karena saya percaya bukan masalah barangnya, tapi masalah iman kita ke Tuhan. Nah hari ini, mari kita perjamuan kudus bersama-sama. Mari kita menghadap Tuhan sebelum kita perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat kami bisa kebaktian bersama melalui online Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu juga, karena Engkau sudah mati buat setiap kami. Kami tahu ada kuasa, ada mukjizat di dalam tubuh dan darah-Mu. Hari ini dimanapun Kau berada, mari angkat tubuh Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Kami tahu ada perjanjian dalam tubuh-Mu, ada kuasa dalam tubuh-Mu. Dan kami tahu saat kami makan tubuh-Mu, kami ini anak-Mu, dan kami tahu Tuhan, Bapak kami tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat semuanya, kami mau makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari makan saudara. Mari angkat tubuh Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu. Kami tahu ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat darah-Mu, Engkau sudah mati buat setiap kami. Darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Kami tahu di dalam bilur-bilur-Mu, penyakit kami, dosa kami sudah Engkau tanggung di kayu salib. Dan kami terima yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami mau minum di dalam nama Yesus. Mari minum bersama-sama. Kiarala masyikata karala. Mari mengucap syukur teman-teman. Ucap syukur teman-teman. Kiarala marala masyikata karala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu, terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu buat setiap hidup kami. Tuhan, bawa kami mengenal Engkau lebih dalam. Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu kami dicintai Tuhan, kami tahu kami dikasihi Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dan Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, sampaikan yang jadi hati-Mu buat setiap kami. Beri setiap kami roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Buat kami bisa mengerti dan menangkap yang dari hati Tuhan sendiri. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Pakai hamba jadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom teman-teman. Sudah mungkin hampir 3 bulan kita belum bertemu
langsung, ibadah langsung seperti biasanya. Kita adakan ibadah online seperti saat ini. Dan sebenarnya rindu sama teman-teman sekalian buat kita bisa ibadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi gak apa-apa, karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan tidak ada batas ruang dan waktu dalam hadirat Tuhan. Jadi kita sama-sama percaya terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Sehingga nanti pada waktunya kita bisa lebih excited, lebih semangat, lebih on fire buat cari Tuhan. Amin. Mari buka Alkitabnya sama-sama di 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 sampai ke-37. Mari buka Alkitabmu, Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-33 sampai ke-37. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Di ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Untuk sebuah kepercayaan, orang biasanya melihat latar belakang kita atau background kita atau track record kita. Nah, hari itu teman-teman bisa bayangin, Daud berjumpa dengan Saul pertama kalinya. Hari itu Daud tidak bermaksud buat datang melawan Goliat, tapi dia bermaksud buat menghantarkan makanan, mengantar makanan buat kakaknya, yang kakaknya adalah prajurit. Jadi Saul tidak ngerti siapa ini Daud, dia ngertinya hanya kurir yang nganterin makanan. Mungkin kalau sekarang mungkin teman-teman bisa Grab atau GrabFood atau GoFood. Daud mengantar makanan, tanpa bermaksud merendahkan ya. Tapi hari itu bayangin teman-teman, dia seolah-olah tidak ada track record, tidak ada background bahwa Daud ini seorang prajurit atau petarung. Dan teman-teman bisa bayangin, hari itu Goliat, seorang prajurit yang gagah perkasa, yang dari masa mudanya dia sudah terlatih, terbiasa buat bertarung. Bayangin, orang yang biasa ngantar makan harus menghadapi Goliat yang biasanya terlatih untuk bertarung, yang memang prajurit gede, gagah, dan kuat. Jadi secara manusia yang dipikirin Saul ini benar. Seringkali orang lihat background kita dan latar belakang kita. Nah, hari ini saya nggak tahu, setiap kita pasti punya latar belakang dan background yang berbeda. Tapi saya mau berkata, backgroundmu dan latar belakangmu tidak menentukan masa depanmu. Saya ulangi, latar belakangmu dan backgroundmu tidak menentukan masa depanmu. Tapi keputusanmu dan seberapa kita ini bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya, itulah yang menentukan masa depan kita. Daud seolah-olah tidak punya track record atau background sebagai seorang prajurit atau petarung. Dan hari itu dia dinilai sama Saul, kamu nggak bisa, kamu masih muda. Dan Goliat itu prajurit dari masa mudanya, dia kuat, dia terlatih, kamu nggak bisa nggak. Hari ini mungkin kau terlahir dari sebuah keluarga yang broken. Mungkin kau lahir dari sebuah keluarga yang secara ekonomi nggak oke mungkin, dari keluarga yang sederhana, dari keluarga yang biasa. Atau mungkin kau lahir dari sebuah situasi kondisi di mana engkau dari kecil sudah dibully, dihina, tidak dianggap. Saya mau berkata, jangan terpaku, jangan stuck di masa lalumu, tapi mari maju di masa depanmu. Karena hidup tidak ditentukan dari masa lalu. Masa lalu biarlah jadi masa lalu, tapi kejarlah masa depanmu dan lakukan yang terbaik buat hari depanmu. Dan di ayat ke-34 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Jadi Daud ini ngomong gini loh, ketika Saul
mempertanyakan background-nya. Dia bilang, kamu nggak bisa nggak, kamu masih muda, kamu nggak mungkin lawan Goliat. Kamu mungkin sekedar ya biasa nganterin makan, kembali kambing domba aja. Kamu nggak cocok buat bertarung lawan Goliat. Biasa aja gitu. Tapi Daud ngomong ke Saul bahwa hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Itu seperti ketika kamu melamar sebuah pekerjaan, kamu ngasih CV ke bosmu, ke bagian rekrutmen. Ini loh, nih CV-ku, aku ini orang yang bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang dikasih kepadaku. Ini CV-ku, aku ini orang yang bertanggung jawab loh. Aku layak buat menghadapi Goliat dan menaklukkan Goliat. Karena aku terbiasa menggembalakan kambing domba, dan aku biasa menghadapi singa dan beruang. Kalau kita baca lanjutannya nanti, aku terbiasa buat lawan singa dan beruang, buat melindungi domba-domba yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Jadi seberapa kita terpercaya, seberapa kita dapat dipercaya, itu sebetulnya sedang membuat track record atau sedang membuat background kita yang baru. Jangan berhenti di background lamamu, buatlah background yang baru dengan sebuah tanggung jawab supaya engkau dapat dipercaya. Kalau kita baca di Alkitab, sebetulnya banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang sebelum dia dipromosi Tuhan tinggi, background-nya atau masa lalunya dia dipercayai hal-hal yang kecil dan dia setia. Contohnya siapa? Musa. Mari kita buka sama-sama di Keluaran 3 ayat yang pertama. Keluaran 3 ayat yang pertama. Saya bacakan buat teman-teman. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Siapa Yitro? Mertuanya, ayah daripada Zipora. Jadi waktu itu Musa lari dari Mesir, dia ke Midian, tempatnya Yitro, ketemu dengan Yitro dan Zipora, dan dia dipercayakan kambing domba yang mungkin nggak banyak. Dan Musa biasa menggembalakan kambing domba. Karena dia terbiasa menggembalakan kambing domba, Tuhan melihat itu Musa setia, Musa baik. Dan di saat ia menggembalakan kambing domba lah, di situ dia melihat semak yang terbakar. Tuhan memanggilnya dan dibawa Musa ini menjadi seorang penggembala, dari penggembala domba menjadi orang yang menggembalakan bangsa Israel selama bertahun-tahun. Kalau teman-teman dan saya bisa dipercaya dalam perkara kecil, bisa setia, kita juga pasti akan dibawa Tuhan ke perkara yang lebih ajaib, lebih dahsyat, dan lebih mulia. Kita tahu Musa, setelah dia dipanggil Tuhan, dia menghadapi Firaun dengan 10 tulah. Setelah dia dipanggil Tuhan, dia membawa bangsa Israel buat menyeberang Laut Merah dengan membelahnya. Bayangin, laut dibelah seperti ada akuarium di kanan dan akuarium besar di kiri. Jadi bisa lihat ikan-ikan, saya bayangin bisa lihat ikan-ikan, hewan-hewan laut di sana. Musa dari yang setia dari kambing domba dipercayai sehingga dia bisa melihat dan dipakai buat melakukan mukjizat yang ajaib, bahkan sampai membelah Laut Merah, memberi tulah di Mesir dan sebagainya. Lalu yang lainnya lagi, Yakub juga sama. Yakub adalah seorang yang menggembalakan kambing dombanya Laban. Dan kalau kita baca kisahnya Yakub, justru dari tempat di mana dia menggembalakan kambing domba itu, dia setia melakukannya, dan dari situlah pintu berkat Tuhan terbuka. Yakub yang tadinya mungkin nggak bawa harta yang banyak karena dia pelarian, dikejar sama Esau, jadi orang yang sangat amat kaya karena dia menggembalakan kambing domba dan mendengar suara Tuhan, sehingga kambing dombanya banyak saat dia selesai daripada prosesnya dengan Laban. Tuhan melihat kita, seberapa kita ini bisa dipercayai dengan sebuah tanggung jawab, dan kalau kita mau dan bisa dipercayai, itu akan jadi besar dan ajaib. Ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang dipercayai 1, ada yang dipercayai 2, dan ada yang dipercayai 5 talenta. Yang 2 jadi 4 talenta, yang 5 jadi 10 talenta, yang 1 malah dikubur. Dan kita tahu ceritanya bahwa yang pertama, yang 1 talenta tadi, karena dikubur, talentanya diambil dan diberikan kepada yang punya 5 talenta. Jadi kalau kita ini nggak bisa dipercayai, yang bahkan sudah jadi milik kita bisa diambil loh. Kalau engkau mungkin sudah bekerja dalam sebuah perusahaan,
kau tidak kerjakan apa yang jadi tanggung jawabmu dengan baik, bisa jadi engkau dipecat. Dan engkau nggak punya pekerjaan. Kalau engkau dalam bisnis, kau sudah membangun sesuatu yang sudah bertumbuh, bisnis yang bertumbuh. Kalau engkau tidak bertanggung jawab dengan apa yang kau miliki, lama-lama bisnismu juga bisa hancur. Kalau engkau dalam studimu, engkau nggak bertanggung jawab, tidak mengerjakan PR, tidak belajar, tidak mengikuti apa yang diajarkan, nggak absen, nggak datang sekolah. Hari ini mungkin online. Tapi kalau engkau tidak mengikuti dengan baik, kau juga bisa tidak naik kelas, dapat nilai nggak baik. Artinya apa? Selalu ada hal yang baik yang kita bisa dapat ketika kita bisa bertanggung jawab. Jadi hari ini belajar sama-sama buat memiliki responsibility atau rasa tanggung jawab. Nah, responsibility ini sebetulnya seperti mengambil beban dan menanggungnya dalam diri kita. Nah, buat menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atau orang yang punya responsibility, itu diperlukan dua hal. Yang pertama, kita harus punya kemauan. Orang yang nggak mau punya responsibilitas atau tanggung jawab, kita nggak mungkin bisa bertanggung jawab. Tapi orang yang mau, itu modal pertama buat dia melangkah dulu. Tapi yang kedua, selain punya kemauan juga harus punya keberanian. Kenapa? Karena ini bukan hal yang mudah. Menjadi orang yang bertanggung jawab itu nggak mudah. Dia berani mengambil beban atau mengambil sebuah tanggung jawab. Itu nggak mudah. Tapi kalau kita berani, itu kesempatan kita buat jadi pribadi yang jauh lebih baik, buat dipercaya lebih besar lagi, buat jadi orang yang sukses, orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Mari kita kembali ke kisah Daud di 1 Samuel tadi. Di ayat yang ke-34 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud dipercayai oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Dan dia berani mempertaruhkan nyawanya buat sebuah tanggung jawab. Dia ambil tanggung jawab buat menjaga dan menggembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Dan dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi apa yang jadi tanggung jawabnya. Kenapa saya bilang mempertaruhkan nyawanya? Jelas, waktu itu Daud harus melindungi domba itu, sehingga dia mau tidak mau, suka tidak suka harus melawan singa dan beruang. Coba teman-teman bayangin, dimanapun kau berada, kau dikasih domba 2-3 ekor aja, dan kau harus hadapin singa dan beruang. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu melindunginya berantem dengan singa dan beruang demi domba-dombamu? Atau engkau akan memberikan dombamu, kalau perlu disate sekalian, dibuat sate kambing, dibuat tongseng, dibuat tengkleng, atau masakan yang lainnya buat singa dan beruang supaya singa dan beruang tidak makan kamu, bukan tidak makan dombamu. Seringkali orang nggak bisa menjaga tanggung jawab dengan dia mengorbankan apa yang dipercayakan lebih daripada dirinya. Hari ini saya mau ngajak teman-teman, jaga tanggung jawabmu dengan segenap hatimu. Daud berjuang mempertanggungjawabkan apa yang dipercayai pada hidupnya dengan menjaganya dengan sepenuh hatinya. Mungkin tanggung jawabmu ini macam-macam. Domba yang dimaksud di sini bisa macam-macam dalam hidupmu. Bisa studimu, bisa pekerjaanmu, bisa kuliahmu, bisa integritasmu, macam-macam. Dan singa dan beruang juga macam-macam, ada faktor eksternal yang seringkali mencoba kita buat menggoda kita buat menjadi orang yang nggak bertanggung jawab atau membuat kita menjadi orang yang menganggap sepele atau mengorbankan apa yang dipercaya kepada kita. Dan hari ini saya mau berkata, jagalah setiap kepercayaan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Bertanggung jawablah terhadap apa yang diberikan kepadamu. Hari itu bayangin teman-teman, Daud harus lawan singa dan beruang. Saya teringat sebuah game Tekken. Jadi bayangin kalau ada tokoh di situ, ada Daud versus singa dan beruang. Yang Daud yang sebelah kiri, yang di sisi Daud ini mungkin orang kecil, kurus,
kemerah-merahan, di Alkitab ngomong kemerah-merahan. Senjatanya mungkin tongkat, kecapi, ketapel. Tapi yang sebelah satunya garang, singa, dan beruang. Wah, itu ngerikan. Sepertinya bukan lawan yang seimbang. Tapi Daud, dia rela buat mengejarnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Demi apa? Melepaskan domba yang diserang oleh singa dan beruang. Daud, seorang yang bisa dipercaya, dia bertanggung jawab, dia bahkan melakukannya dengan segenap hati, hingga mengorbankan nyawanya. Sejujurnya, tanggung jawab atau responsibility adalah salah satu resep rahasia buat kamu dan aku bisa diangkat Tuhan. Dan hari ini, saya mau ajak kita merenung. Sudahkah kita bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan dalam hidup kita? Bisa itu di rumahmu, di sekolahmu, di kuliahmu, di kampusmu, di pekerjaanmu, di pelayananmu, di kehidupan organisasimu, atau dimanapun, di keuanganmu mungkin. Sudahkah kita ini bertanggung jawab? Sudahkah kita ini bisa dipercaya? Atau kita selama ini hanya membiarkannya begitu aja? Mungkin hari ini engkau berkata, "Kok aku belum dipercaya banyak, aku dipercayain baru hal-hal yang kecil aja kok." Sekali lagi saya mau berkata, tanggung jawab bukan masalah besar dan kecilnya. Tanggung jawab bukan masalah banyak atau sedikitnya. Tapi tanggung jawab tetaplah sebuah tanggung jawab. Ada sebuah firman yang berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, ia akan dipercaya perkara yang besar. Kalau kita setia pada tanggung jawab kecil kita pasti bisa dipercaya buat tanggung jawab besar kita. Belajar setia dari perkara kecil. Belajar setia dari hal-hal yang kecil. Ketika kita siap buat menjaga hal yang kecil, kita juga siap buat terima berkat Tuhan yang besar. Amin. Tinggal tunggu waktunya Tuhan aja. Pada waktunya nanti kamu setia, Tuhan akan promosikan kamu begitu cepat sehingga kamu bahkan mungkin gak sadar. Tiba-tiba kamu sampai di sebuah titik yang kayak, akhirnya kok aku tiba-tiba sampai di sini ya? Jawabannya karena engkau dan saya bisa bertanggung jawab. Mari tutup Alkitabmu, mari kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami buat bertanggung jawab atas hidup kami, atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami melalui siapapun dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami buat bertanggung jawab. Ajari kami buat bisa dipercayai. Biar pada waktunya nanti Tuhan mau mempromosikan kami, Kau dapati kami siap dan sedia Tuhan. Teman-teman dimanapun kau berada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa, ajari aku buat punya rasa tanggung jawab. Ajari aku menjaga setiap yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Supaya pada waktunya nanti Engkau promosikan hidupku. Aku siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau berkati setiap yang mendengar, yang menonton video ini. Tuhan, dimanapun teman-teman berada, diberkati Tuhan. Biar Kau dapati kami bisa dipercaya dari perkara kecil. Dan pada waktu Engkau siapkan perkara besar buat hidup kami Kau dapati siap. Dan kami bisa dipercaya. Perbesar kapasitas kami Tuhan. Perluas daerah kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biar firman-Mu ini bertumbuh dalam hidup kami. Berbuah lebat dan buah kami manis. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin. God bless you. Ya teman-teman, thank you buat teman-teman sekalian yang sudah join dalam kebaktian online kita di Youth Inc. Dan sekarang kita akan baca Mazmur 91. Mari teman-teman sama-sama kita baca Mazmur 91 dengan kuat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Buat teman-teman sekalian yang ingin tertanam dalam gereja kita di Youth Inc CKINC Kerajaan, juga mau join MPP, di mana kamu dapat bertemu dengan komunitas yang membangun dan bertumbuh dalam rohani yang lebih ajaib lagi. Juga buat teman-teman yang punya permohonan doa, bisa langsung DM ke @youthincjkiik. Bisa DM ke @youthincjkiik. Di Instagram kita di @youthincjkiik. Dan teman-teman, karena persembahan adalah bagian dari ibadah kita, saya ajak teman-teman, saya dorong buat teman-teman buat sama-sama beri persembahan, beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kita bukan sekedar memberi, tapi kita beri korban buat Tuhan. Nah, teman-teman bisa transfer ke rekening gereja kita di CKINC Kerajaan, dan juga bisa transfer melalui QRIS yang ada, membayar melalui QRIS yang ada. Teman-teman bisa melakukan pembayaran dengan OVO, GoPay, BCA, Mandiri, dan sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman buat follow Instagram kita di @youthincjkiik dan subscribe YouTube kita, karena ke depan nanti kita juga akan upload konten-konten yang kami berdoa dan kami percaya ini akan jadi berkat buat setiap kita. Amin. Teman-teman, kita sudah tiba di waktu terakhir. Mari kita doa buat persembahan kita, dan mari kita doa berkat. Dimanapun kau berada, mari kita berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar Engkau yang berkenan atas hidup kami, Tuhan. Engkau suka atas hidup kami. Dan biar setiap firman yang dibagikan jadi berkat kami, Tuhan. Bawa kami semakin tinggi bersamamu, dan biar kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Engkau berkati kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kami juga bawa persembahan kami di hadapan Tuhan, biar persembahan ini jadi korban yang harum, yang berkenan, yang menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Hari ini terimalah berkat Tuhan, terimalah kasih karunia Tuhan, penyertaan dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus dalam hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kau diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. God bless you.